宙，铸就了无与伦比的坚定。Yeah yeah alright， 它从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。 Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 341. Ini berbeda? Pahamu. 3. Di pihak iblis, 10 kandidat yang dipilih adalah pembangkit tenaga muda dari garis keturunan yang hebat, sedangkan dari aliansi kuil 10 pemburu iblis yang menjanjikan, termasuk Scion of Light dan Saint Daughter of Samsara, telah berpartisipasi. Oleh karena itu, kedua belah pihak sangat gugup. Begitu mereka melihat sosok muncul dari kuil hijau tua itu, Ling Xiao dan Huang Shuo tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri, dan dengan cepat bergegas ke tepi danau. Pembangkit tenaga kedua belah pihak berada dalam keadaan saling bermusuhan, dan jika ada perubahan terjadi, pertempuran sangat mungkin terjadi kapan saja. Long Haon sedang berjalan di depan, dan melihat dia, Han Qian merasa beban besar jatuh dari pikirannya. Tanpa sadar dia melihat ke Temple Knight yang dengan tenang memperhatikan Long Haon, membuat persiapan yang baik jika ada kemungkinan serangan iblis. Di belakang Long Haon mengikuti Chai'er, dan kemudian datang Zhang Fangfang. Ying Suifeng dan Ling Xiao santai pada saat bersamaan. Tidak peduli apa yang bisa dikatakan, yang paling penting adalah bahwa Scion of Light dan Saint Daughter of Samsara kembali dengan selamat. Dan melihat mereka pasti tidak kembali dengan tangan kosong. Namun, ekspresi Ling Xiao dengan cepat menjadi tidak sedap dipandang, karena hanya mereka bertiga yang kembali dari Illusory Paradise. Adapun Kapten Penjaga Kekaisaran Naga Hitam Huang Shuo, ekspresinya semakin tidak sedap dipandang. Fakta bahwa manusia adalah yang pertama keluar bukanlah kabar baik baginya. Dengan cepat, kelompok 3 orang Long Hoa Chen kembali ke sisi aliansi kuil. Yang lain belum keluar. Ling Xiao bertanya pada Long Haon. Long Haon menghela nafas, menundukkan kepalanya. Ekspresinya sudah bercerita banyak kepada Ling Xiao. Wajah Ling Xiao langsung tampak pucat. Ini adalah pemburu iblis dari pasukan perburuan iblis tingkat komandan. Kekalahan mereka menyiratkan bahwa 7 pasukan perburuan iblis berada dalam bahaya pecah, dan kesalahan ini akan ditanggung oleh kuil imam. Long Haon dingin melihat setan, berkata dengan nada yang parah, 10 setan yang datang kali ini semua telah ditekan budidaya mereka, dan tidak satu pun dari mereka adalah pembangkit tenaga listrik di bawah langkah ke-8. Energi spiritual eksternal mereka mencapai 20.000 unit untuk masing-masing dari mereka. Dalam keadaan seperti ini, kami pada dasarnya bukan lawan. Apa? Ling Xiao kehilangan suaranya karena terkejut. Di sisi lain, Han Qian menarik lengan Long Haon, mengisyaratkan dia untuk tidak mengatakan apa-apa lagi. Tanpa ragu, kesalahan yang akan dipikul oleh kuil imam kali ini sangat besar, karena merekalah yang memulai kolaborasi ini dengan iblis. Long Haon menoleh untuk melihat Han Qian, mengangguk ke leluhurnya dan menunjukkan pengertiannya. Aura Ling Xiao menjadi tampak tidak stabil. Pembangkit tenaga manusia dari sisi aliansi kuil semuanya mulai berubah menjadi musuh, dan siap menyerang kapan saja. Namun, pihak Huang Shuo tidak bergidik ketakutan. Sebagai kapten dari naga iblis, dia mencapai kesimpulan bahwa mereka melampaui kelompok manusia secara keseluruhan, dan bahwa lawan-lawan ini tidak perlu ditakuti. Namun, Huang Shuo masih melakukan yang terbaik untuk menekan niat membunuh yang memenuhi dirinya, karena dia telah dengan jelas merasakan selama beberapa hari ini bahwa kehadiran yang tangguh disembunyikan di antara musuh. Ancaman yang menakutkan bahkan mengejutkannya. Baginya, selama mereka bertindak melawan pihak lain, risiko menderita kerusakan yang merusak akan menimpa mereka. Faktanya, Huang Shuo bukan pembangkit tenaga listrik biasa dari langkah ke-9. Kekuatannya sudah mencapai puncak peringkat kedua dari langkah ke-9. Total energi spiritualnya mencapai hampir 300.000 unit. Bahkan untuk iblis, level ini hanya dicapai oleh beberapa pembangkit tenaga listrik.
Dia bertindak sebagai wakil dari Kaisar Dewa Iblis namun menganggap musuh sebagai ancaman, jadi pembangkit tenaga listrik tersembunyi ini harus mencapai tingkat kekuatan yang mengerikan. Dengan dia di sini, jika terjadi pertempuran, kerusakan yang akan diderita kelompok iblis mereka pasti akan cukup besar. Bagaimanapun, mereka berada di wilayah manusia. Long Haon berteriak keras, namun, iblis juga membayar harga yang cukup besar kali ini. Meskipun mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik yang datang kali ini, di antara mereka ada beberapa penerus Dewa Iblis. Kelompok mereka dipimpin oleh penerus Kaisar Dewa Iblis, Ahbao. Tetap saja, mereka juga tidak membayar harga yang rendah. Mengatakan itu, dengan jentikan tangannya, dia mengungkapkan api hitam di tangannya. Api ini jelas tidak memancarkan sifat suci yang berhubungan dengan Long Haon, dan semua orang melihat bentuk mahkota kristal muncul di tangannya. Ini persis mahkota warisan dari Vien of Blue Flames bernama Shen Shang. Melihat kristal ajaib ini, pembangkit tenaga listrik dari aliansi kuil tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kaget. Ini menegaskan kata-kata sebelumnya Long Haon tanpa keraguan. Di sisi lain, penampilan Huang Shuo menjadi semakin jelek. Tentu saja, dia mengenali pemilik kristal ajaib ini. Meskipun pemilik kristal itu bukan iblis paling kuat yang berpartisipasi kali ini, dia masih setidaknya di antara 5 besar dalam kekuatan keseluruhan. Tidak peduli apa, dia tidak tahu bagaimana kristal ini bisa jatuh ke tangan Long Haon. Melihat penampilannya, dia tidak mencapai usia 20 tahun. Manusia dan iblis tidak sama, dan dia bisa mengetahui usia kasarnya hanya dengan pandangan sekilas. Dengan acuh tak acuh, Long Haon menghasilkan kedipan cahaya yang cemerlang, saat matanya dipenuhi dengan tatapan sedingin es. Tatapan yang dia berikan pada Huang Shuo tidak memberikan kesan yang lemah. Setidaknya, 3 manusia yang selamat meninggalkan surga ilusi kali ini. Adapun kamu, mencapai titik ini, dia dengan sengaja menghentikan kata-katanya. Bahkan jika Huang Shuo tenang, dia masih berada dalam kekacauan besar saat itu. Melihat kuil ilusi yang jauh, dia segera menjadi pucat. Faktanya, kali ini hanya iblis yang bertindak sebagai penerus dari 4 dewa iblis teratas yang berpartisipasi. Demi mendapatkan beberapa tungku spiritual sambil mematuhi perintah rahasia Kaisar Dewa Iblis, mereka datang. Jika penerus ini semuanya mati di Firdaus Ilusi, pukulan yang diberikan kepada iblis tidak akan ada bandingannya. Bahkan mungkin akan mengguncang fondasi iblis. Sejak Long Haon mengeluarkan 1 mahkota warisan, siapa bilang dia tidak akan memiliki mahkota warisan lainnya? Mendengar nada suaranya, kelompok Huang Shuo tidak optimis tentang situasi tim mereka di Illusory Paradise. Bicaralah, apa yang terjadi pada mereka? Huang Shuo bereaksi dengan marah, sementara aura mengancamnya tiba-tiba naik. Kekuatan opresif yang menakutkan hampir seketika mencapai puncaknya, dan bahkan di pintu masuk ke surga hidup yang dipenuhi dengan energi vital seperti Illusory Paradise, seluruh area dipenuhi dengan kegelapan secara instan. Ling Xia menjawab dengan mendengus dingin dan tangannya bersinar keemasan. Dari tongkat putih susu di tangannya, cahaya keemasan lembut menyebar ke sekeliling, dengan mudah menghalangi nafas kegelapan yang kaya, dan mempengaruhi seluruh sisi mereka dengan kemegahan cahaya gerimis. Memahami niat Long Haon, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan memberinya ruang untuk menangani masalah ini. Pembangkit tenaga dari aliansi kuil juga menarik senjata mereka secara berurutan, bersiap untuk memasuki mode pertempuran kapan saja. Tekanan yang disebarkan oleh Huang Shuo tidak mempengaruhi Long Haon dengan cara apapun. Sebaliknya, dia memperlihatkan senyum acuh tak acuh di wajahnya, mengapa aku harus memberitahumu sesuatu? Huang Shuo menatapnya dengan dingin, jika sesuatu telah terjadi pada mereka, kita pasti akan menginjak kota pegunungan selatan dan tanpa mengeluarkan biaya untuk membunuh semua manusia sampai orang terakhir. Kalimat ini diucapkan dengan tegas dan tanpa keraguan dari sisinya. Dia tidak tahu banyak tentang klan lain, tetapi dia memiliki pemahaman khusus tentang garis keturunan naga iblis. Pada saat ini, Kaisar Dewa Iblis dari klan naga iblis hanya memiliki 2 anak, Ahbao dan Leng Xiao, dan keduanya telah memasuki surga ilusi kali ini. Menurut pendapatnya, dengan kekuatan Ahbao, dia tidak mungkin menemui masalah apapun di surga ilusi, apapun situasinya.
Alasan ketiga manusia itu masih hidup hanya karena kemurahan hatinya. Mereka pasti akan kembali dengan keuntungan besar dari perjalanan ini. Ini adalah alasan penting mengapa iblis bersedia membayar harga yang mahal untuk kesempatan memasuki surga ilusi. Namun, dia benar-benar tidak mengharapkan putaran ini. Memang terlihat bahwa korban di pihak manusia adalah bencana, karena hanya 3 dari 10 yang masuk kembali hidup-hidup. Dan dilihat dari penampilan Cair, dia pasti dalam kondisi yang sangat lemah. Tetapi yang lebih penting, tidak ada iblis dari kelompok mereka yang kembali hidup-hidup. Kerugian terbesar dari iblis selama operasi ini adalah kurangnya pemahaman mereka tentang surga ilusi. Semua pemahaman yang mereka miliki dikeluarkan dari deduksi Demon God Emperor serta prediksi dari Star Demon God. Tidak peduli apa yang bisa dikatakan, setidaknya Ah Bao dan Leng Xiao belum kembali, dan masih ada Putri Dewa Iblis Bulan yang harus dipertimbangkan. Sisi Dewa Iblis Bulan masih lebih baik, karena kali ini, dapat dikatakan bahwa Yuye mendapat tempat hanya karena hubungannya dengan Ah Bao. Tapi tidak satu pun dari naga iblis yang bisa hilang. Meskipun Kaisar Dewa Iblis masih muda, kemampuan reproduksinya telah mencapai keadaan di mana dia tidak mungkin memiliki anak lain. Dalam keadaan seperti ini, jika Leng Xiao atau Ah Bao tewas dalam pertempuran di dalam surga ilusi, ini akan menjadi malapetaka yang menghancurkan bagi klan naga iblis. Sejak dahulu kala, naga iblis dipimpin oleh generasi Kaisar Dewa Iblis secara berurutan, mewarisi garis keturunan murni dari garis keturunan naga iblis. Belum pernah Kaisar Dewa Iblis dari garis keturunan lain dipilih, dan di atas itu, Ah Bao telah mendapatkan prestise yang pasti dalam klan naga iblis. Itu mencapai titik bahwa jika mereka mati dalam pertempuran, Kaisar Dewa Iblis pasti akan sangat marah dan hanya bisa melampiaskan amarahnya pada dirinya dan kelompoknya. Untuk alasan ini, mata Huang Shuo tampak merah. Dia tampak tenang tetapi hanya dipenuhi dengan ide-ide kekejaman dan pembantaian. Dia sudah siap untuk meledakkan lawan-lawan ini ke kerajaan datang, dan lebih baik mati di sini daripada kembali dan menanggung amarah Kaisar Dewa Iblis. Dengan acuh tak acuh memberikan ekspresi samar, Long Haon mengungkapkan pandangan dingin dari bagian bawah matanya, bukan tidak mungkin bagimu untuk mengetahui keberadaan mereka. Dan saya bahkan dapat memberitahu Anda bahwa mereka tidak semuanya terbunuh dalam pertempuran, dan beberapa masih hidup. Namun, mengapa saya harus memberitahu Anda sesuatu? Long Haon mengatakan itu dengan cara yang sangat tenang, dan wajahnya tidak menunjukkan ekspresi yang berlebihan. Mendengar dia mengatakan ini, Han Qian dan Ling Xiao keduanya tidak bisa menahan senyum. Anak ini memang terlalu cerdas. Mereka jelas dapat mengatakan bahwa jika Huang Shuo dibuat terlalu cemas dan memulai perkelahian, iblis pasti akan menghadapi kerugian besar. Tetapi apakah manusia benar-benar dapat mengatasi konflik tanpa cedera? Sebenarnya, ini bukan kota pegunungan selatan yang baru-baru ini diperangi yang membentuk benteng alami. Dan kali ini, sebagian besar iblis yang datang adalah pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9. Bahkan jika mereka baru saja melewati ambang ke langkah ke-9 dan tidak membawa senjata apapun, mereka tetaplah pengawal naga hitam. Chapter 342 10 Kristal Naga Iblis, I. Jadi, iblis-iblis ini tidak benar-benar ingin berperang, dan hal yang sama berlaku untuk manusia. Kalimat terakhir Long Haon tampak sederhana, tetapi mengungkapkan banyak hal kepada Huang Shuo. Dia dengan jelas memberitahu Huang Shuo bahwa meskipun tim iblis telah menderita beberapa kerugian di surga ilusi, masih ada beberapa yang selamat. Hanya saja dia tidak menjelaskan dengan jelas situasi terakhirnya. Setelah memberi Huang Shuo harapan, dia secara alami tidak akan bertarung sampai mati. Dan tidak memberitahunya kebenaran lengkap tentang situasinya secara alami untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan dari iblis. Mengenai hal ini, Ling Xiao dan Han Qian sangat ingin melihat hal itu terjadi. Hilangnya 7 pemburu iblis muda yang luar biasa merupakan pukulan besar bagi aliansi, dan bahkan jika 7 pasukan perburuan iblis mereka tidak sepenuhnya bubar, mereka pasti membutuhkan penataan ulang. Dalam keadaan seperti ini, jika mereka tidak bisa mendapatkan keuntungan dari iblis, apalagi tanggung jawab yang harus ditanggung oleh kuil imam, bahkan Han Qian tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab.
Dan mengingat sifat dari keduanya, mereka tidak mungkin mencoba menghindari memikulnya. Tentu saja, mendengar kata-kata Long Haon, suasana hati Huang Shuo sedikit stabil, dan mengangkat tangannya, dia memberi isyarat kepada bawahannya untuk tidak bertindak gegabah tanpa berpikir. Berjalan sendirian, dia maju ke arah Long Haon, dan berhenti sekitar 20 meter dari Ling Xiao. Untuk memberitahu saya tentang situasi mereka, apa yang Anda inginkan dari saya? Huang Shuo bertanya dengan dingin. Long Haon menjawab dengan suara tenang, saya ingin 10 kristal naga iblis. Anda seharusnya memiliki beberapa barang ini, bukan? Apa katamu? Dalam kemarahan, Huang Shuo langsung memproyeksikan niat membunuh ke arahnya, yang semuanya diblokir oleh Ling Xiao. Kristal dari naga iblis tidak sama dibandingkan dengan salep naga. Salep naga adalah zat khusus yang akan dikeluarkan oleh naga iblis secara alami, berfungsi sebagai tonik yang luar biasa bagi manusia dan iblis. Tapi kristal ajaib tidak sama. Setiap kristal ajaib dari klan naga iblis bukan hanya harta karun, tetapi juga bisa menjadi simbol leluhur naga iblis. Ketika satu pembangkit tenaga naga iblis akan meninggal di medan perang, semua yang lain akan menggunakan setiap metode yang mungkin untuk mengambil mayatnya untuk mengembalikannya sebagai persembahan kepada klan naga iblis. Bahkan naga iblis sendiri tidak akan menggunakan kristal magis klan mereka sendiri kecuali menghadapi situasi yang mengancam jiwa, apalagi memberikannya kepada manusia. Dalam seluruh sejarah iblis, saat manusia memperoleh kristal naga iblis hanya berjumlah sangat sedikit, dan masing-masing dari mereka telah memicu serangan balik yang panik dari iblis. Bahkan Kaisar Dewa Iblis secara pribadi akan menangani masalah ini dalam beberapa kasus. Long Haon acuh tak acuh mengulangi kata-katanya sendiri, menekankan mereka kali ini lebih jauh, saya ingin 10 kristal naga iblis. Dan saya ingin mereka segera. Kuil ilusi hampir tenggelam jadi masih ada waktu jika Anda memberi saya kristal ajaib sekarang, jika tidak, jika kita menunggu kuil ilusi tenggelam, tidak akan ada gunanya bahkan jika Anda ingin memberikannya kepada saya pada saat itu. Waktu. Izinkan saya menekankan bahwa saya tidak ingin ada iblis yang tersinggung atau bertindak melawan aliansi kuil setelah saya mendapatkan 10 kristal ajaib ini, karena ini adalah kesepakatan dan bukan saya yang mengambilnya dengan paksa. Huang Shuo hampir menyemburkan darahnya sendiri. Untuk apa anak ini mengambil kristal ajaib naga iblis? Hanya permen. Mengambil ini dengan paksa. Coba saja jika Anda berani. Memutar kepalanya untuk melihat kuil ilusi, ada beberapa kebenaran dalam apa yang baru saja dikatakan Long Haon. Cahaya hijau gelap yang dilepaskan dari kuil ilusi mulai berangsur-angsur menjadi lebih lemah, dan sepertinya akan segera menyatu kembali ke danau. Sebelumnya, Ling Xiao telah mengatakan bahwa naga peri telah tinggal di danau selama beberapa puluh ribu tahun. Huang Shuo bahkan tidak memiliki gagasan sedikit pun tentang kekuatannya, tetapi mungkin bahkan Kaisar Dewa Iblis tidak dapat memastikan untuk melawannya dengan penuh kemenangan. Dan yang lebih penting, pada saat itu, akankah kelompok Ahbao masih hidup? Kenapa aku harus mempercayaimu? Huang Shuo dingin menatap Long Haon, dan lebih jauh lagi, saya tidak memiliki begitu banyak kristal ajaib dari klan saya. Saya hanya pemimpin pengawal naga hitam. Otoritas atas kristal magis klan kami hanya di bawah hak prerogatif yang mulia sendiri. Long Haon mengangkat bahunya sendiri, berkata, kalau begitu, tidak ada yang bisa kulakukan. Tetapi bahkan jika Anda tidak memiliki banyak kristal ajaib, bukankah ada banyak anggota klan Anda di sini? Demi putra mahkota Anda, apakah Anda tidak bersedia membayar harga hidup Anda? Napas Huang Shuo menjadi semakin berat. Jika kali ini, hanya ada naga iblis, segalanya akan menjadi lebih baik, tapi bukan itu masalahnya. Ada banyak pembangkit tenaga listrik dari klan lain yang hadir. Kata-kata dari Long Haon ini terlalu keji. Pada saat ini, penampilan yang diberikan pembangkit tenaga listrik kepada Huang Shuo dan pengawal naga iblis benar-benar berubah. Ini adalah rencana brilian Long Haon. Kekuatan iblis besar yang datang terdiri dari semua jenis pembangkit tenaga listrik. Lebih penting lagi, kali ini, di antara iblis yang berpartisipasi, adalah penerus dari klan yang berbeda. Untuk alasan ini, pembangkit tenaga listrik ini sangat memperhatikan informasi,
Lebih lanjut menambahkan fakta bahwa kali ini, Long Haon hanya meminta kristal ajaib dari klan naga iblis. Pembangkit tenaga listrik lainnya segera mengubah sikap mereka. Terlepas dari seberapa kuat naga iblis itu, mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Namun, sebuah kalimat tertentu muncul di benak mereka. Demi putra mahkotamu, apakah kamu tidak bersedia membayar harga hidupmu? Terlebih lagi, dia adalah penerus seluruh ras kita. Huang Shuo terjebak dalam kesulitan yang mengerikan. Setelah beberapa saat hening, Huang Shuo dengan dingin menatap Long Haon, 3 kristal. Saya hanya bisa mengambil 3 kristal dari klan saya, dan memberikan ini kepada Anda sebagai pertukaran. Apakah Anda bahkan memiliki bukti bahwa Anda dapat menyebabkan surga ilusi menghilang untuk sementara dan mencegah orang-orang saya keluar? Long Haon memberinya senyum acuh tak acuh, 3 tidak mungkin. Saya hanya ingin 10, dan tidak satu pun lagi. Tapi kurang satu pun juga tidak akan berhasil. Penatua Huang, Anda harus mengambil keputusan secepat mungkin. Lihat. Mengatakan kata-kata ini, dia menunjuk ke kuil ilusi. Benar saja, saat ini, semak berduri yang menghubungkan kuil ilusi ke pantai sudah mulai menghilang. Semak-semak di arah pantai menyusut, dan garis besar kuil ilusi mulai bergoyang sedikit seperti fata morgana. Kamu, Huang Shuo menjadi pucat karena ketakutan. Jika semua pembangkit tenaga iblis muda yang masuk telah mati dalam pertempuran, dia pasti akan disalahkan, tetapi ini hanya akan disalahkan untuk masalah khusus ini. Namun, setelah Long Haon mengucapkan kata-kata ini, tanggung jawabnya tidak sesederhana itu lagi. Tampaknya bahkan mungkin penerus dari banyak dewa iblis ini akan mati karena kesalahan perintahnya. Pada saat ini, kemarahan umum bahkan akan dibawa keluar pada keluarganya. Datang! Huang Shuo berteriak keras. Tampaknya memang aneh bahwa setelah teriakan ini, kuil ilusi tiba-tiba berhenti untuk turun ke air. Dengan kaget, Huang Shuo berbalik untuk melihat Long Haon, menyadari bahwa dia mengangkat tangan kirinya ke arah kuil ilusi. Kecemerlangan hijau hambar menghubungkannya ke kuil ilusi. Sepertinya dia benar-benar bisa mengendalikan kuil ilusi dan mencegahnya tenggelam. Saya pikir saya cukup menunjukkan itikat baik saya. Namun, saya tidak bisa terus menunggu lebih lama lagi. Suara Long Haon berat saat dia mengatakan itu. Dari belakang punggung Long Haon, Zhang Fangfang maju ke sisinya, mengangkat kedua tangannya sebelum dengan tenang berteriak, 10. Sama seperti tidak ada yang mengerti apa yang dia maksud, dia mengambil satu jari. 9. 8. 7. Omong kosong. Hitung mundur seperti ini. Betapa ganasnya. Han Qian dan Ling Xiao tampak kaget pada Long Haon dan Zhang Fangfang. Apalagi Huang Shuo, bahkan mereka berdua gugup. Bukankah anak-anak muda yang bau ini terlalu berani? Tapi tidak peduli apakah mereka bisa mengendalikan niat musuh atau tidak, kerjasama mereka sempurna. Berhenti menghitung. Huang Shuo berteriak marah, melambaikan tangan kanannya dan membiarkan tas kulit kuning muda terbang ke arah Long Haon, tanpa mengurangi tekanan besar yang dia keluarkan. Dalam sekejap, Han Qian muncul di depan Long Haon dan mengambil tas kulitnya. Membukanya untuk melihat ke dalam, dia segera melihat cahaya hijau tua yang kuat dilepaskan. Han Qian terdiam, mengenakan ekspresi demam, sebelum dengan cepat menutup tasnya. Dia mengangguk ke arah Long Haon ini. Tersenyum acuh tak acuh, Long Haon menatap Huang Shuo dengan takjub. Saya tidak menyangka penatua Huang benar-benar membawa begitu banyak hal baik. Maka saya tidak akan berdiri di atas formalitas. Terima kasih banyak. Dia sebenarnya meminta harga setinggi langit dan meminta Zhang Fangfang menekannya dengan hitungan mundur ini sehingga Huang Shuo akan melepaskan harta terbesarnya, tetapi tidak berharap dia benar-benar mendapatkan apa yang dia minta. Cepat dan bicara. Bagaimana kabar Ah Bao dan yang lainnya? Huang Shuo berteriak dengan marah. Dia sudah hampir meledak, dan bisa mulai menyerang kapan saja. Tepat pada saat ini, pembangkit tenaga listrik dari aliansi kuil sama gugupnya, dan ksatria kuil yang tersembunyi yang telah mengobrol ringan dengan Han Qian menatap Huang Shuo dengan dingin, mengarahkan kekuatan penindasnya langsung ke Huang Shuo. Yang lain tidak melihat apa-apa, tapi Huang Shuo tertahan oleh kekuatan opresif yang sangat tirani.
Sebelum mundur beberapa langkah, wajahnya berubah sekali lagi meskipun dirinya sendiri. Untuk dapat menekannya hingga tingkat seperti itu, mungkin hanya 10 dewa iblis peringkat teratas yang mampu melakukan itu. Meskipun jika dia berusaha sekuat tenaga, dia memiliki kepercayaan diri untuk membuat lawan kesulitan, dia pasti akan mati pada akhirnya. Long Haon juga tahu bahwa dia tidak bisa terus membuat Huang Shuo marah saat ini, berkata dengan suara yang dalam, "Kami manusia mematuhi janji kami. Karena saya mendapatkan apa yang saya inginkan dari Penatua Huang, saya secara alami akan memberitahu Anda semua yang saya tahu. Di dalam Illusory Paradise, kami telah bertemu dengan kelompok iblismu beberapa kali. Anggota kelompok kami yang lain dibunuh oleh iblismu, dan mahkota warisan di tanganku adalah milik iblis api biru. Setan-setan lain tidak dibunuh oleh kami, tetapi telah menentang surga ilusi sendiri, menyebabkan pemberontakan dari binatang ajaib yang tinggal di sana, yang berusaha sekuat tenaga untuk melenyapkan mereka. Karena kami bertiga tidak melukai binatang ajaib yang tinggal di surga ilusi, kami tidak terlibat dalam pembalasan yang terjadi sebelum kami muncul. Di antara kelompok iblismu, jumlah kematian hanya sedikit, dan sisanya telah diselamatkan oleh Kaisar Dewa Iblismu." Mendengar jawaban ini, meskipun Huang Shuo merasa jauh lebih santai, dia hampir memuntahkan darahnya sebagai tanggapan. Untuk informasi seperti itulah dia telah membayar 10 kristal ajaib. Chapter 343. 10 kristal naga, 2. Biaya ini benar-benar terlalu tinggi. Faktanya, 10 kristal ajaib itu diperoleh dari anggota pengawal naga hitam yang telah meninggal selama beberapa perang sebelumnya. Alasan mengapa Huang Shuo memilikinya adalah karena Kaisar Dewa Iblis kemungkinan besar akan diserang oleh pasukan pemburu iblis manusia yang paling kuat setiap kali dia berangkat. Sebagai bawahan terdekatnya, dia membawa kristal ajaib ini sehingga dia bisa segera mengirimkannya kepada kaisarnya jika diperlukan. Dengan kilatan hitam di depan mata mereka, Huang Shuo menjawab dengan sangat marah, "Apa? Sesederhana itu?" Long Haon berpura-pura mengingat sesuatu, sebelum menyatakan secara terbuka, "Oh, masih ada lagi. Saya ingat bahwa iblis berpakaian oranye diperintahkan untuk melakukan sesuatu, setelah itu mantra oranye khusus dilemparkan yang membatasi penjaga surga ilusi untuk beberapa waktu. Tapi pengguna mantra oranye ini meledak sendiri, dan mahkota warisannya ditemukan oleh Ahbao." "Apa?" Kali ini, 2 penyihir berpakaian oranye mendekat. Rambut oranye panjang mereka mengklasifikasikan mereka sebagai pembangkit tenaga listrik dari Star Demon Clan. Pada titik ini, 2 orang yang memiliki wajah stagnan sampai saat itu segera mengungkapkan keterkejutan mereka. "Teknik nubuat hebat? Ahbao sebenarnya memerintahkannya untuk menggunakan teknik ramalan hebat?" Sangat jelas, deklarasi Long Haon ini tidak salah. Mereka bisa tahu karena deskripsinya tentang teknik nubuat besar tidak sedikit salah. Lebih penting lagi, hanya teknik ramalan besar yang bisa menunjukkan kegunaan yang luar biasa, seperti mengurung penjaga dari tempat ini. "Huang Shuo, Anda berhutang penjelasan kepada kami tentang masalah ini. Jika tidak, Anda harus membenarkan diri sendiri di hadapan Dewa Setan Bintang." 2 pembangkit tenaga klan iblis bintang mendekatinya dengan marah. Ekspresi Huang Shuo tumbuh semakin tidak sedap dipandang. Hanya dia yang tahu misi seperti apa yang diberikan Kaisar Dewa Iblis kepada Ahbao. Dia juga mengerti bahwa alasan mengapa Long Haon memilih waktu ini untuk mengutip detail ini adalah karena dia ingin menabur perselisihan di antara barisan mereka. Tetap saja, dia tidak punya cara untuk menyangkal kata-katanya. Seketika, perubahan muncul di atmosfer di sisi iblis. Kali ini, meskipun kekuatan utama terdiri dari penjaga dari tentara naga hitam, kekuatan dari ras lain tidak sedikit. Dan mereka semua adalah elit dari klan mereka sendiri, di antaranya beberapa bangsawan yang lebih rendah juga telah bergabung. Karena Ahbao diduga memerintahkan pria dari klan bintang untuk menggunakan mantra penghancur diri yang terlarang seperti teknik nubuat besar, bagaimana dia akan menghadapi anggota klannya? Seketika, kelompok iblis mulai kehilangan kesatuannya. Wajah Huang Shuo berubah warna, sebelum memberikan tatapan tajam ke Long Haon, secara mendalam mencetak penampilan pemuda ini dalam pikirannya sendiri,
sebelum menoleh ke arah dua pembangkit tenaga listrik dari Star Demon Clan. Masalah ini tidak sepenuhnya jelas untuk saat ini, tetapi jika Tuan Muda kita telah diselamatkan oleh Yang Mulia, saya pasti akan memberikan akun kepada Dewa Setan Bintang Senior. Namun, kami saat ini masih belum dapat memastikan apakah manusia ini mengatakan yang sebenarnya. Dan tepat pada saat ini, kuil ilusi perlahan-lahan tenggelam kembali ke dalam danau. Bahkan jika mereka ingin pergi memeriksa dan memverifikasi, ini tidak bisa dilakukan lagi, untuk tidak mengatakan fakta bahwa mereka bahkan tidak dapat memasuki kuil ilusi. Diputar di belakang Ling Xiao dan Han Qian, Long Haon perlahan mundur, dan bergerak di tengah-tengah pusat kekuatan dari aliansi kuil. Huang Shuo memberi orang-orang ini pandangan yang tidak berdamai, dengan marah memerintahkan, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia memimpin pembangkit tenaga iblis pergi. Ling Xiao tidak segera meninggalkan hutan ilusi, tetapi memanggil Long Haon, Chai'er dan Zhang Fangfang untuk menanyakan mereka dengan hati-hati tentang segala sesuatu yang telah terjadi di surga ilusi. Kecuali menyembunyikan fakta bahwa ia membawa rekan-rekannya di menara keabadian, Long Haon memberikan laporan rinci tentang waktu mereka di surga ilusi. Setelah akhirnya memberitahu mereka bahwa kelompok Ahbao tidak berhasil menangkap Ye Xiaolei, dia hanya berbicara tentang binatang ajaib yang kuat di surga ilusi, tanpa pujian yang berlebihan. Mendengar kata-kata Long Haon ini, tampilan Ling Xiao menjadi sedap dipandang. Memang, kerusakan yang diderita oleh iblis kali ini cukup besar, tetapi aliansi masih berakhir sebagai pihak yang tertipu. Ketuhanan? Long Haon tidak mengerti segala sesuatu tentang ketuhanan, tetapi sebagai pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 dan master tambahan dari kuil imam, Ling Xiao memiliki beberapa pengetahuan tentang itu. Dia samar-samar menebak bahwa Kaisar Dewa Iblis telah mencapai tingkat kultivasi tertentu, dan sekarang membutuhkan ketuhanan untuk meningkatkan kekuatannya sendiri lebih jauh. Lebih jauh lagi, jika dia akan mencapai ketuhanan, kehancuran umat manusia mungkin akan benar-benar tiba. Pada saat itu, mungkin tidak ada manusia yang bisa menghentikannya. Dan ketuhanan ini sebenarnya terletak di surga ilusi. Sama seperti Huang Shuo yang tidak yakin dengan kesempatan yang dimiliki Kaisar Dewa Iblis untuk menang melawan naga peri itu, Ling Xiao juga tidak bisa memastikan apakah naga peri itu benar-benar dapat melindungi surga ilusi. Mencapai titik pemikiran ini, wajah Ling Xiao jelas terlihat pucat. Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia menginstruksikan beberapa pembangkit tenaga listrik dari kota pegunungan selatan untuk tetap tinggal untuk melindungi hutan ilusi, dan setelah memberikan beberapa perintah untuk melaporkan berita apapun kepadanya, mereka akhirnya membawa semua orang kembali ke kota pegunungan selatan. Meskipun Han Qian terkejut dengan fakta bahwa Kaisar Dewa Iblis bisa merobek ruang surga ilusi, dia saat ini masih dalam suasana hati yang cukup baik. 10. Ini adalah total 10 kristal naga iblis. Sebagai kristal magis dari naga iblis dari langkah ke-9, hal-hal ini adalah harta yang langka. Dapat dikatakan bahwa setiap kristal naga iblis dapat dinilai sama dengan peralatan di tingkat epik. Dari sini bisa dilihat betapa berharganya mereka. Meskipun mereka berasal dari elemen kegelapan, energi yang terkandung di dalamnya sangat murni, dan di tangan seorang Grandmaster, kegunaannya tidak akan tertandingi. Long Haon awalnya menyatakan keinginan untuk menawarkan kristal ajaib ini sebagai hadiah murni untuk kota pegunungan selatan, tapi bagaimana Ling Xiao bisa menerima hadiah yang begitu besar? Hanya ketika Long Haon mengklaim bahwa itu adalah pengembalian untuk permata ilusi, Ling Xiao akhirnya setuju untuk mengambil 2. Han Qian langsung menerima mereka bertiga tanpa syarat. Bagaimanapun, dia adalah guru besar Long Haon, dan hal-hal ini pasti akan lebih berguna baginya daripada Long Haon. 5 sisanya diberikan kepada Long Haon, dan bahkan ketiga kristal itu tidak diambil oleh kuil ksatria secara gratis. Mereka akan ditukar dengan poin kontribusi. Adapun jumlah spesifik, Long Haon tidak bertanya, tapi bagaimanapun, setelah kembali ke kota suci di mana menara misi pasukan pemburu iblis berada, dia akan mengetahui jumlahnya ketika dia menerima misi berikutnya. Operasi kali ini gagal bagi para iblis, tapi itu jauh dari dianggap sukses bagi manusia, dan mereka mungkin harus menangani banyak hal setelahnya.
Dalam perjalanan kembali, Long Haon menyuruh Ling Xiao mengobati luka Cair. Setelah dia baru saja mendapatkan kristal ajaib dari dua naga iblis, Ling Xiao secara alami tidak akan menyia-nyiakan apapun, dan benar-benar menggunakan mantra penyembuhan dari langkah ke-9. Sebelum kembali ke kota pegunungan selatan, Cair diperlakukan dengan mantra penyembuhan yang kuat, yang bahkan meningkatkan energi spiritualnya. Setelah kembali ke kuil imam, Han Qian dan Ling Xiao tidak dapat lebih memperhatikan Long Haon, karena mereka semua sibuk dengan pertemuan. Long Haon dan Cair untuk sementara berpisah dengan Sang Fang Fang, dan kembali ke kamar pribadi mereka di lantai bawah tanah pertama. Haon, ada apa denganmu? Kenapa kau terlihat sangat gelisah? Cair memberikan tampilan ragu ke Long Haon yang tampak pucat. Long Haon menjawab dengan suara serius, ini Hao Yue, dia memanggilku. Saya khawatir dia menemui masalah dengan evolusinya. Cair, aku harus segera bergabung dengannya. Bawa aku bersama kalau begitu. Karena peraturan surga ilusi dapat dilanggar, dunia tempat Hao Yue berasal pastilah sama. Satu-satunya masalah adalah ini belum 6 jam sejak penggunaan menara terakhirmu. Long Haon menggelengkan kepalanya, tidak perlu lagi selama 6 jam. Dia tidak punya waktu untuk penjelasan lebih lanjut dan menarik tangan Cair, kembali ke menara keabadian dalam sekejap di bawah kilau emas melodi abadi. Setelah kebangkitannya sebagai dewa pilihan, perubahan tertentu terjadi dalam hubungan antara Long Haon dan melodi abadi. Tidak perlu lagi menunggu 6 jam, dan dia samar-samar merasakan bahwa jika dia hanya ingin dipindahkan sendiri, dia akan dapat kembali ke menara keabadian kapan saja. Jika dia membawa rekan-rekannya, meskipun jeda waktu yang dibutuhkan akan lebih lama, itu tidak akan selama 6 jam. Di antara pasukannya, Cair sebenarnya satu-satunya dengan kekuatan pertempuran penuh. Wang Yuanyuan memiliki beberapa perasaan bingung, sehingga Long Haon percaya dia terluka. Untuk alasan ini, setelah kembali ke menara keabadian, Long Haon tidak berencana untuk memberitahu yang lain tentang masalah Hao Yue, tetapi sebaliknya ingin membawa mereka kembali ke kuil imam secara langsung sesegera mungkin. Setelah itu, cahaya ungu menerangi seluruh tubuhnya, dan kontrak darah antara Long Haon dan Hao Yue melepaskan kekuatannya, segera membawanya ke dunia lain. Long Haon masih ingat dengan jelas tentang bahaya yang dihadapi Hao Yue terakhir kali. Pada saat itu, Long Haon hanyalah seorang satria dari langkah keempat, yang kekuatannya jauh dari satu di langkah keenam. Waktu itu memang sangat berbahaya, tapi untungnya keberuntungannya bagus dan dia berhasil menyelamatkan Hao Yue pada akhirnya. Long Haon sekarang menjadi ksatria langkah keenam, dan setelah pertempuran di surga abadi, dia membangunkan fisiknya sebagai dewa pilihan, dan energi spiritualnya bahkan sedikit meningkat. Bukan hanya energi spiritual internalnya sekarang telah mencapai 7.000 unit, tetapi energi spiritual eksternalnya juga tumbuh pesat, mencapai tingkat yang tidak diketahui Long Haon. Namun, dia bahkan tidak dekat dengan dirinya sebelumnya, dan dengan demikian merasa sangat percaya diri untuk bisa menyelamatkan Hao Yue. Sekarang, dia menantikan tampilan Hao Yue yang berevolusi. Seberapa kuat dia setelah evolusi ini? Selama evolusi terakhirnya, Hao Yue telah menumbuhkan kepala ketiga, sebelum memakan banyak kristal ajaib untuk waktu yang lama. Jumlah spesifik tidak diketahui Long Haon, tapi selama setiap pertempuran, Hao Yue adalah orang yang mendapatkan keuntungan paling banyak dalam hal ini. Inilah alasan mengapa dia begitu cepat memasuki kondisi tidur nyenyak yang memerlukan evolusi sekali lagi. Saat waktunya dengan Hao Yue meningkat, Long Haon merasa semakin ingin tahu tentang asal-usul Hao Yue. Pada saat dia baru saja muncul, dia tampak seperti binatang ajaib yang tampak lemah. Tapi seiring berjalannya waktu, kekuatan yang ditunjukkan Hao Yue semakin besar. Tetapi prestasi yang paling mengesankan adalah kemampuannya untuk berevolusi. Hanya 2 tahun kemudian, evolusi ini pasti akan membiarkannya menembus langkah ke-6. Ini adalah kecepatan evolusi yang Long Haon belum pernah dengar sebelumnya. Chapter 344 10 Kristal Naga Iblis, 3. Ketertarikan Kaisar Dewa Iblis pada Hao Yue lah yang paling mengkhawatirkan Long Haon. Dia hampir yakin bahwa Hao Yue adalah orang yang dicari oleh Kaisar Dewa Iblis ketika dia datang ke kota pengusir setan.
Dengan membuat hubungan dengan fakta bahwa Kaisar Dewa Iblis sedang mencari untuk mendapatkan ketuhanan kali ini, Long Haon tidak bisa tidak berpikir, mungkinkah Hao Yue juga memiliki ketuhanan? Namun, dia dengan cepat menyingkirkan pemikiran ini, karena ini benar-benar di luar dugaan. Dengan kilatan cahaya ungu, perasaan realitas memukulnya, dan Long Haon segera menggunakan mantel suci menyelimuti dia di dalam. Ini bukan pertama kalinya dia datang ke dunia ini, dan dia ingat tentang suasana berlumpur di sini. Jika kuil ilusi bisa disebut pintu masuk ke surga ilusi, tempat yang penuh dengan warna hitam dan merah ini bisa disebut neraka. Tepat setelah muncul, Long Haon merasakan niat membunuh yang padat, mengaduk tanpa henti tepat di depannya. Itu adalah Hao Yue. Pada saat itu, seluruh tubuh Hao Yue diselimuti cahaya ungu pekat. Ketiga kepalanya terangkat, tetapi semua matanya tertutup saat dia terus melantunkan mantra. Orang bisa merasakan bahwa energi alami berlumpur di sekitarnya bergegas ke sisi Hao Yue, berubah menjadi titik-titik kecemerlangan ungu yang berkilauan, memasuki tubuh Hao Yue setelah melewati cahaya ungu yang mengelilingi tubuhnya. Dibandingkan sebelumnya, Hao Yue saat ini bahkan lebih tinggi, panjangnya hampir mencapai 8 meter, dan seluruh tubuhnya menjadi lebih kuat. Di punggungnya, dua puncak tinggi itu bahkan lebih panjang, keduanya berbentuk segitiga. Namun perubahan terbesar ada di kepalanya. Tonjolan di sisi kiri dari tiga kepalanya yang besar mencapai ukuran tiga kepalanya yang lain dan hal yang sama berlaku untuk tonjolan di sisi kanan. Saudaraku yang baik, aku datang. Lakukan yang terbaik untuk berkembang, dan serahkan sisanya padaku. Mengatakan itu, Long Haon berbalik menghadap keluar. Evolusi Hao Yue ini terjadi di sebuah gua lagi, tetapi dia tidak bisa menahan perasaan terkejut hanya dengan tiba di pintu masuknya. Tempat yang dipilih Hao Yue untuk berevolusi mirip dengan yang terakhir kali, sekali lagi di tengah gunung yang menunjukkan jejak membelah. Seharusnya dia yang membuatnya. Langit gelap gulita, dan bahkan tidak ada satu bintang pun yang terlihat. Di udara ada beberapa awan kegelapan dan elemen api yang kaya, sementara jejak elemen lain sangat heterogen dan tersebar, tidak dekat dengan jenis sebelumnya dalam jumlah. Sejauh mata memandang, tanah tertutup retakan yang tak terhitung jumlahnya. Beberapa aliran magma bahkan bisa dilihat. Pada akhirnya, itu hanya dunia seperti itu. Keheningan mematikan samping, Long Haon tidak merasakan kehadiran hidup. Menyebarkan indranya, dia mendapat kabar baik bahwa setidaknya untuk saat ini, tidak ada musuh yang mendekat. Setelah kebangkitannya, Long Haon bisa menyebarkan indranya dalam jangkauan yang luas bahkan di tempat yang penuh dengan keheningan yang mematikan. Setelah beberapa saat refleksi, Long Haon berusaha untuk melihat apakah dia bisa bertemu dengan teman-temannya di Menara Keabadian. Perubahan fantastis terjadi ketika dia menuangkan energi spiritualnya ke dalam melodi abadi. Merasakan bahwa dia bisa langsung membawa dirinya ke Menara Keabadian, dia tidak terpengaruh oleh ikatan waktu di sini lagi. Tapi yang lebih penting, dia terkejut menyadari bahwa dia benar-benar bisa merasakan lokasi rekan-rekannya di Menara Keabadian, dan langsung mengangkut mereka ke sini. Kejutan perubahan ini menyebabkan dia membuat wajahnya berseri-seri dengan sukacita. Perubahan seperti itu tidak diragukan lagi akan sedikit meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup. Selanjutnya, setelah munculnya perubahan di Eternal Melody ini, dia tidak perlu khawatir tentang fakta memanggil Cair ke sisinya lagi. Ini karena setelah Hao Yue menyelesaikan evolusinya, dia bisa mengikuti Hao Yue, tetapi rekan yang dia bawa ke sini harus melewati Menara Keabadian untuk kembali. Koneksi Long Haon dengan Menara Keabadian tidak memerlukan waktu cooldown lagi, dan berdasarkan perhitungannya, hanya perlu setengah jam menunggu setelah membawa seseorang ke sini, dan kali ini dapat diakumulasikan. Tepat pada saat itu, Long Haon merasakan sesuatu. Melihat jauh, dia melihat sejumlah besar kerangka hitam yang sama, yang sebelumnya dia temui, menuju ke arahnya. Melihat pasukan kerangka yang besar itu, Long Haon tidak bisa tidak mengingat kata-kata Lich yang dia temui. Pada saat itu, meskipun dia merasa sangat tegang, dia masih mengabdikan seluruh tubuh dan pikirannya untuk melindungi Hao Yue. Tetapi setelah itu dia harus berpartisipasi dalam sisa kompetisi, yang tidak memberinya waktu untuk memikirkan kata-kata itu lagi.
Namun, mengingat ingatannya yang menakjubkan, dia sekarang ingat kata-kata itu, dia telah diberitahu pada waktu itu. Memikirkannya, adegan ini muncul dengan sendirinya di benak Long Haon. Pada saat itu, Lich berkata, "Tidak, yang kamu lindungi adalah reinkarnasi dari iblis, pencipta dunia kita yang gelap dan berapi-api. Keberadaannya justru menjadi alasan mengapa dunia kita seperti ini. Dunia kita hancur dan magma mengalir dari bumi. Spesies yang tak terhitung jumlahnya menjadi punah semua karena dia. Yang kuat telah melarikan diri, yang kurang beruntung semuanya menjadi undead, dan sekarang, hanya undead yang bisa eksis di dunia terkutuk ini. Saya tidak tahu bagaimana Anda datang ke sini, tetapi aura suci Anda membuat saya jijik dan tindakan Anda semakin membuat saya marah. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi untuk kembali ke duniamu sekarang. Sekarang iblis, Austin Griffin, muncul di wilayahku, bahkan jika aku hanya seekor lich, aku harus membunuhnya. Kalau tidak, siapa yang tahu kesengsaraan lain apa yang akan dibawa oleh pemulihannya ke dunia kita? Raja Iblis yang bereinkarnasi? Pembuat kegelapan dan api yang jahat? Dan karena Hawiwe dunia ini berubah menjadi neraka ini? Ini terlalu tak terbayangkan. Long Haon melemparkan kembali kepalanya sendiri dengan kekuatan penuhnya. Tidak peduli apa, dia tidak bisa mempercayai kata-kata yang Lich katakan saat itu. Dan kemudian, dia membenci dirinya sendiri karena membiarkan kepercayaannya terhadap Hawiwe goyah. Dia masih ingat dengan jelas bahwa pada saat mereka bertemu satu sama lain di Gunung Suci Ksatria, seluruh tubuh Hawiwe penuh dengan luka dan memar ketika dia dipanggil. Kemudian, dia harus menggunakan darahnya sendiri untuk melindungi nyawa Hawiwe. Tapi dengan cara yang sama, tanpa Hawiwe, dia mungkin juga sudah mati di medan perang. Selama tahun-tahun ini, Hawiwe selalu menemaninya, dan bisa dikatakan paling dekat dengan hatinya, kecuali orang tuanya. Bahkan Chair tidak bersamanya selama Hawiwe melakukannya. Long Haon tidak pernah menganggap Hawiwe sebagai tunggangannya, tetapi sebagai adik laki-lakinya yang paling berharga. Atas dasar kepercayaannya terhadap adik laki-lakinya, Long Haon dengan cepat melepaskan keraguan dan menjadi penuh dengan resolusi. Apakah dia benar-benar lebih suka mempercayai musuh daripada saudaranya sendiri? Tidak mungkin. Setelah memikirkan ini, dia segera merasa damai, dan hanya niat bertarung yang tersisa di matanya. Tepat pada saat itu, sosok buram mulai melayang dari jauh. Itu maju ke arah pasukan kerangka dan mendorong ke depan. Bentuk hitam itu, yang matanya berkilauan dengan api hijau, bukankah itu Lich? Long Haon menghitung total 12 liches, dan saat mereka mendekat, dia menemukan bahwa kerangka di bawahnya berbeda dari yang terakhir kali. Selama kunjungan terakhirnya di sini, kerangka yang dia temui hanya berukuran manusia biasa, tetapi serangan dan pertahanan mereka sangat kurang. Tapi kali ini, semua kerangka itu tingginya hampir 2 meter, dan meskipun seperti sebelumnya semuanya hitam, mereka jauh lebih kuat, dan membawa di tangan mereka beberapa senjata seperti pedang yang terbuat dari tulang. Tanpa ragu, kerangka yang diperkuat ini dikendalikan oleh selusin Lich yang mengambang di langit. Selama Lich-Lich ini terbunuh, kerangka di bawahnya pasti akan berhenti menjadi ancaman. Namun, Long Haon tidak bergerak tergesa-gesa. Mundur ke pintu masuk gua, dia mengeluarkan kilatan emas dan Yating keluar, melayang di udara. Merasakan lingkungan sekitarnya, Yating segera mengerucutkan bibirnya, "Tuan, tempat ini benar-benar kotor." Tiba di tempat yang begitu neraka segera setelah meninggalkan surga ilusi, akan agak aneh jika dia akan senang. Long Haon berkata dengan nada serius, "Ini adalah dunia tempat Hawiwe berasal. Dia berada dalam langkah penting dalam evolusinya, jadi kita harus melindunginya. Kembali ke bentuk terkuatmu, pertempuran akan segera dimulai." Oke. Sebuah kecemerlangan emas yang mendalam menyebar dari tubuh Yating, dan dengan kilatan emas, dia kembali ke wujudnya sebagai seorang gadis, yang kecemerlangan emas lembut dicampur dengan Long Haon, melengkapi satu sama lain dengan baik. Segera setelah itu, mereka merasakan perasaan nyaman dan transparan yang dibawa oleh cahaya suci ini. Kerangka itu semakin dekat dan dekat, sementara 12 Lich itu melayang pada jarak 200 meter dari gua. Api hijau lumut berdenyut di mata Lich yang sedang melantunkan mantra tanpa henti.
Kecemerlangan hitam atau abu-abu menyembur keluar dari langit ke kerangka, dan segera, kerangka itu tampak bertambah cepat, dan bahkan aura mereka menjadi diperkuat dari itu. Di tangan kirinya adalah perisai suci yang mulia dan di tangan kanannya adalah disiplin cerah. Saat Long Haon maju sedikit, menciptakan jarak antara pintu masuk gua dan dirinya sendiri. Saat dia melirik 12 lich dengan dingin, dia membuat persiapan untuk pertempuran. Akhirnya, kerangka pertama mengulurkan tangan, berlari dengan kecepatan tinggi dan mengarahkan bilah tulangnya ke kepala Long Haon. Setelah berjuang berkali-kali melawan kerangka selama persidangan di Menara Keabadian, Long Haon tidak merasakan tekanan dari kerangka hitam itu. Setelah mengangkat Bright Discipline di tangan kanannya dalam gerakan memblokir, dia menghancurkan pedang tulang dengan mudah menjadi beberapa bagian dengan tebasan cepat ke bawah. Busur emas misterius kemudian digambar di dada kerangka, setelah itu tubuhnya hancur berkeping-keping. Kali ini, bahkan lebih banyak kerangka yang mendekat, menuju ke arah Long Haon. Menyapu pedangnya dengan Light Thorn, dia mengeluarkan cahaya keemasan yang menyebar dalam lintasan melingkar dengan diameter lebih dari 10 meter. Dalam lingkup cahaya keemasan itu, semua kerangka hitam terpotong menjadi dua, dan cahaya suci yang membawa nafas suci langsung menghancurkan api jiwa mereka. Setelah menyelesaikan kebangkitannya sebagai dewa pilihan, energi spiritual internal Long Haon dari elemen cahaya suci murni tidak hanya mendapatkan efek suci yang lebih besar, tetapi juga menjadi lebih padat. Itu sama untuk Lin Xin yang telah memperoleh kompor spiritual hati api, sifat cahayanya telah mendapatkan perubahan kualitatif, menahan semua undead dari atribut kegelapan ini. Chapter 345. Mengobarkan perang melawan mayat hidup, Sekali lagi menghadapi lautan kerangka, respons Long Haon jauh lebih mudah daripada sebelumnya, meskipun kerangka yang ada lebih berkembang. Ini menunjukkan seberapa besar kekuatannya matang sejak saat itu. Terakhir kali dia harus melindungi Hao Yue, dia baru saja naik dari langkah keempat ke langkah kelima, tapi kali ini, dia sudah secara kasar berada di peringkat kelima dari langkah keenam dalam kekuatan. Lebih lanjut menambahkan keuntungan dari kebangkitannya sebagai dewa pilihan, dia secara alami tidak merasakan tekanan menghadapi undead tingkat rendah ini. Melihat Long Haon mengeluarkan cahaya keemasan yang cemerlang, api hijau lumut di mata 12 lich yang berdiri jauh menjadi redup, terlihat menunjukkan kegelisahan mereka. Cahaya murni melepaskan aura suci yang memberi mereka perasaan bahaya yang gelisah. Bahkan Long Haon sendiri tercengang mengetahui bahwa kerangka yang terus memanjat bahkan tidak berani mendekat lebih jauh setelah merasakan esensi cahaya yang kuat di udara. Teriakan tajam keluar dari lich, dan staf tulang mengeluarkan aura kematian yang lebih intens. Segera, kerangka di depan mulai runtuh, hancur berkeping-keping sebelum dengan cepat menyatu satu sama lain. Trik ini lagi. Terakhir kali, Long Haon nyaris mati karena itu. Ini adalah raja kerangka yang dikumpulkan oleh lich. Dan lebih jauh lagi, kali ini hasil dari kerja sama 12 lich, menggunakan kerangka yang lebih banyak, dan akan menghasilkan hasil yang lebih kuat dari sebelumnya. Long Haon tidak berpengalaman seperti sebelumnya, bagaimana dia membiarkan lich ini melakukan sesuka mereka? Menyerah. Long Haon menggeram, dan segera, cahaya gemerlap dipancarkan dari punggungnya saat keempat sayapnya yang besar menyebar. Dengan kepakan, tubuhnya sudah didorong ke arah 12 liches itu. Sayap spiritual Long Haon berbeda dari sayap cahaya Yating. Sayap cahaya Yating memiliki warna transparan yang membuatnya menyerupai sayap kupu-kupu, hanya membuat semuanya semakin indah. Tapi sayap spiritual Long Haon tampak dekat dengan sayap burung, sama-sama sebanding dalam hal kecepatan. Mantra Yating sudah disiapkan. Mengepakkan 6 sayapnya, dia mengambil alih posisi Long Haon di pintu masuk gua, memegang tongkat tinggi-tinggi di tangannya. Selama waktu ini, elemen cahaya yang kuat terbentuk di udara, berubah menjadi bola cahaya berkilauan seukuran kepalan tangan yang terbang ke arah kerangka. Starfall. Meskipun tempat ini tidak memiliki esensi cahaya, Yating tidak hanya berevolusi 3 kali tetapi juga memperoleh manfaat dari kebangkitan Long Haon sebagai dewa pilihan, dan perpaduannya dengan kompor sen spiritual, dan kekuatannya saat ini sudah mendekati Amagi di puncak langkah ke-6.
Mantra yang dia berikan begitu lama untuk dipersiapkan secara alami bukanlah mantra sederhana dari langkah ke-6 tetapi mantra yang kuat dari langkah ke-7. Kekuatan terbesar Yating terletak pada kenyataan bahwa tubuhnya awalnya sepenuhnya terbuat dari esensi cahaya, jadi dia tidak perlu khawatir kekurangan energi spiritual seperti para penyihir manusia. Satu-satunya batasan adalah batas intensitas penggunaan kekuatannya, dan kecuali energi elemennya benar-benar habis, dia akan selalu bisa terus menggunakan sihir. Tentu saja, jika tidak ada yang benar-benar tersisa, ini hanya akan meramalkan kematian Yating. Starfall adalah mantra dari langkah ke-7. Dan lebih jauh lagi, itu termasuk jenis sihir elemen ringan yang eksklusif untuk peri, yang tidak bisa digunakan manusia. Hamparan luas bintang terang menabrak kelompok kerangka, dan hal yang paling menakutkan adalah bahwa bintang-bintang terang ini memiliki panjang mata, mengarah ke bagian inti dalam tubuh Raja Kerangka yang menyatu. Masa kilatan cahaya keemasan mekar di tengah gelombang kerangka, dan di mana-mana cahaya keemasan lewat, kerangka itu berubah menjadi abu-abu. Bagian dari kerangka yang menyatu satu sama lain juga hancur, tidak diberi kesempatan untuk menyelesaikan kombinasi mereka. Pada saat itu, Long Haon tiba di depan 12 Liches. Setelah sayapnya menjadi 4, kecepatan terbang Long Haon melonjak. Meskipun dia tidak ahli dalam penerbangan untuk saat ini, karena kurangnya pelatihan, dia masih dapat mencapai kinerja yang luar biasa di garis lurus. Karena itu, 12 Lich ini hanya melihat kilatan cahaya keemasan karena Long Haon sudah berada di depan mereka. Menjadi pucat karena ketakutan, 12 Lich mengeluarkan tangisan tajam hampir bersamaan. Kemampuan ini khusus untuk Liches. Disebut Hisses of Terror, itu memiliki beberapa kesamaan dengan sihir penambah otak yang digunakan oleh pembunuh manusia, tetapi jauh lebih kuat, karena itu bergantung pada energi jiwa mereka untuk dicapai. Long Haon menderita kerugian saat pertama kali menghadapi Liches. Namun, kali ini, Hisses of Terror tidak banyak berguna untuk melawannya. Tanggapan Long Haon sangat sederhana, itu untuk membungkus dirinya dalam mantel suci diperkuat oleh riak cahaya. Bahkan jika desis teror dari Lich ini bahkan lebih kuat, itu tidak bisa dibandingkan dengan desis dari hantu di Gua Desolate. Sejak Long Haon berhasil memahami riak cahaya, akankah ada sesuatu yang dia takuti dalam desisan kecil ini? Di udara, dengan gerakan belaka, Long Haon paksa menerobos jajaran Lich. Segera, Bright Discipline berubah menjadi bayangan emas dari tangan kanannya. Itu adalah Demon Weeping Flash. Aspek kuat Lich adalah jiwa mereka, bukan tubuh fisik mereka. Menghadapi penindasan aura suci Long Haon, jiwa mereka kehilangan sedikit kekuatan. Bagaimana mungkin tubuh fisik mereka bisa menahan serangan kuat dari Demon Weeping Flash? 12 Liches ditusuk dalam sekejap, segera dibakar oleh api emas. Baik itu tubuh atau jiwa mereka, semuanya dilalap api emas ini. Ini adalah kemampuan yang diperoleh setelah kebangkitannya sebagai dewa pilihan, api suci dalam. Dengan kata lain, semua serangan Long Haon akan membawa efek dari api suci dalam penggunaannya. Api suci adalah kemampuan yang juga bisa dipelajari oleh ksatria lain, tetapi mereka harus mencapai langkah ke-7 untuk itu. Selain itu, jika digunakan, api suci akan menghabiskan sejumlah besar energi spiritual. Namun, sebagai dewa pilihan, Long Haon tidak perlu khawatir tentang ini. Dapat dikatakan bahwa setelah kebangkitannya, keunggulan fisik Long Haon sebagai Scion of Light dalam ayunan penuh, memungkinkan dia untuk melampaui semua ksatria dari peringkat yang sama dengan selisih yang besar. Setelah lautan kerangka di bawahnya kehilangan perintah dari Lich, hanya butuh beberapa saat agar gelombang kerangka hitam tak berujung ini menghilang. Long Haon menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tampak tidak puas dari pertempuran ini. Ketidakpuasan ini terletak pada ketidaktahuannya dengan kemampuannya sendiri setelah kebangkitan ini. Jika dia memperkirakan bahwa Lich ini akan sangat mudah untuk ditangani, dia tidak akan menginstruksikan Yating untuk menggunakan kemampuan yang kuat seperti Starfall. Menyaksikan penghancuran seluruh kerangka di bawahnya, dia akhirnya santai, terbang kembali ke gua itu. Hanya saja karena penggunaan kekuatannya yang berlebihan selama penerbangannya, dia terhuyung-huyung pada saat mendarat. Sepertinya saya harus melatih kemampuan terbang saya.
Long Haon menggelengkan kepalanya dengan tatapan tak berdaya. Kata-kata ini bukan tanpa alasan, pertempuran antara pembangkit tenaga listrik sering terjadi di udara. Ini karena, di udara, seseorang dapat menghindari melukai sekutu dan menghancurkan bumi. Bahkan iblis buas sering tidak mau bertarung dengan manusia di tanah. Yating terkikik sambil tertawa, "Tuan, manusia seperti Anda tidak bisa terbang secara bawaan. Wajar jika Anda menghadapi beberapa kesulitan untuk terbang." Long Haon memberinya tatapan aneh. Setelah Yating mampu berbicara seperti manusia, dia benar-benar merasa sedikit tidak enak badan. Tetapi poin penting adalah bahwa dia tidak tahu bagaimana dia bisa memberitahu Cair tentang sisi barunya ini. Tepat pada saat itu, perubahan tiba-tiba terjadi pada ekspresi Long Haon. Semacam firasat tak menyenangkan tiba-tiba melonjak, seolah-olah bahaya besar akan segera tiba. Bagaimana mungkin setelah membunuh 12 Lich dan pasukan kerangka mereka, ancaman besar seperti itu muncul begitu tiba-tiba? Apa itu pada akhirnya? Persepsi Yating tidak kalah dengan Long Haon, apalagi dia awalnya membentuk satu dengan dia. Dia secara alami memiliki beberapa kesadaran tentang apa yang muncul dalam indera Long Haon, dan memberikan pandangan heran jauh. "Tuan, bau dengan bau yang menyengat mendekati kita. Musuh ini seharusnya mengincar daerah kita." Long Haon mengambil napas dalam-dalam, mengeluarkan beberapa kecemerlangan emas lembut. Keempat sayap di punggungnya kemudian dikepakkan ringan, menyerap sejumlah kecil esensi cahaya di udara. Bukan karena dunia hitam dan merah ini benar-benar tanpa elemen cahaya. Penyihir elemen ringan lain dari seorang ksatria mungkin akan menghadapi kesulitan untuk diisi ulang di sini, tapi bagaimanapun juga dia adalah pilihan dewa. Meskipun dia tidak mungkin meminjam kekuatan dari Dewi Cahaya di sini, penyerapan dan indranya terhadap esensi unsur masih sangat kuat. Buat persiapan pertempuranmu. Tidak peduli musuh macam apa yang kita hadapi, kita harus melindungi gua dengan baik sampai Hwiwe berevolusi. Ya. Yating memberikan jawaban cepat, sebelum mundur, berdiri di sisi lateral Long Haon. Melihat Master di depan matanya, tatapannya sangat lembut. Loyalitas yang dia miliki terhadap Long Haon sudah tidak sesederhana hasil dari kontrak yang menghubungkan mereka, tetapi karena fakta bahwa keberadaan Long Haon memberinya kehidupan baru. Perlahan-lahan, ancaman itu menjadi semakin kuat. Menatap jauh, Long Haon tidak bisa membantu tetapi tumbuh lebih dan lebih gelisah. Apa itu? Tiba-tiba, matanya menyusut, dan segera berikutnya, dia mulai menatap ke arah tertentu. Dalam pandangannya, makhluk hidup yang aneh muncul. Sepintas, mereka tampak seperti manusia, terdiri dari 4 anggota badan, tubuh dan kepala. Namun, gaya berjalan mereka benar-benar berbeda dari manusia. Kedua kaki mereka terus bergoyang, sementara tangan mereka terentang di depan tubuh mereka. Pada setiap lompatan, mereka maju setidaknya 5 atau 10 meter, menuju ke sini dengan kecepatan terbang. Pada awalnya, hanya ada beberapa dari mereka, tetapi seiring berjalannya waktu, semakin banyak yang muncul di garis pandang Long Haon dan Yating. Zombie! Ini adalah zombie! Yating kehilangan suaranya karena khawatir. Long Haon bertanya dengan heran, apa itu zombie? Apakah itu sejenis undead? Yating mengangguk padanya, ini adalah jenis undead yang sangat kuat. Dalam peringkat, mereka tidak dapat dibandingkan dengan Lich, tetapi mereka jauh lebih kuat daripada kerangka, dan merupakan bentuk manusia mati. Tubuh fisik mereka terkorosi oleh energi kematian tetapi tidak membusuk, dan jiwa mereka terinfeksi kematian. Demikian cerita Donghua berjudul Throne of Soul untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. BB